sejajar dengan pergelangan tangan yang kiri, tangan kanan. Ya, jadi seperti ini. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, untuk mendapatkan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan sunanul hayat. Sunnah hayat. Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Jadi apabila dikerjakan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan orang tersebut tidak berdosa. Sunnah ya di dalam sholat ada dua. Yang pertama sunnatul ab'ad dan yang kedua sunnatul hayat. Sunnah ab'ad adalah apabila sunnah tersebut tertinggalkan, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi apa? Disunahkan untuk sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat, ya, apabila ya sunnah tersebut ya tertinggalkan, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Wa sunanul hayat arba'a asyrata. Sedangkan sunnah hayat itu ada 14. Yang pertama raf'ul yadaini bihidail mangkabaini inda takbiratul ihram. Yang pertama mengangkat kedua tangan setinggi bahu ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Wa indal ruku wa indal i'tidal wa indal qiyami minat tasyahudil awal. Sani wad'ul yad yumna fauqal yusra tahta sadri wa fauqa surrati. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tahta sadri, di bawah dada, ya, di bawah dada. Wa fauqa surrati, dan di atas pusat. 3 doaul iftitah, membaca doa iftitah. 4 ta'awud, membaca ta'awud. 5 at-ta'min, mengucapkan amin. Yang ke-6 qiraatu surati ba'dal fatihati fi raqatil ula wa tsaniyah li ghairi ma'mum, yaitu membaca surat setelah al-fatihah pada rakaat pertama dan kedua, ya, kecuali yang selain makmum, yaitu bagi imam. Al-jahru fi maudu'ihi, jahr di setiap tempatnya. Wal israr fi maudu'ihi, dan sir, ya, di waktu-waktu sir. At-takbir inda raf'il wa khafdi, yaitu mengucapkan takbir ya ketika berdiri ya maupun ketika ya merendahkan badan. Qaulu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fil i'tidal, mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ketika i'tidal. At-tasbih fir ruku' was sujud salatan, mengucapkan tasbih pada saat ruku' dan sujud 3 kali. Wad'ul yadaini 'alal fakhidaini ma'al bastil yusra wa qabdil yumna illal musabbihah. Kemudian yang ke-12 ya, duduk meletakkan kedua tangan ketika tasyahud di atas paha dengan menggenggam tangan kanan dan mengacungkan telunjuk serta merenggangkan tangan kiri. Ya. Itu yang keberapa? 12 ya. Al-iftiras fi jami'il jalasat. Ya. Yang ke-13 ya, itu duduk iftiras di setiap posisi duduk dalam sholat. At-tawarru' fi jalsatil akhirah. Kemudian duduk tawarru' pada duduk yang terakhir. At-taslimatu tsaniyah, kemudian salam yang kedua. Baik, kita akan
bahas ya tentang sunnah-sunnah hayat satu persatu. Penjelasan terdapat 14 ya. Terdapat 14 jenis sunnah hayat. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan setinggi bahu ketika takbiratul ihram. Ketika hendak ruku, i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW ya, an Zuhri, dari Zuhri qala, dia mengatakan akhbarana Salim ibnu Abdillah, telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abdillah anna Abdullah ibnu Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahal takbira fi shalah, beliau membuka salatnya dengan takbir, farafa ayadaihi hina yukabbir hatta yaj'aluhuma ya hatwa mankibaihi wa idza kabbara liruku fa'ala mislahu. Jadi apa? Berdasarkan hadis dari ya Ibnu Abdullah bin Umar ini, dia melihat Nabi SAW ketika beliau takbiratul ihram, maka kemudian beliau mengangkat kedua tangannya ya setinggi mangkibaihi, itu setinggi pundaknya. Dan ini apa? Sunnah yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan setinggi bahu ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika takbiratul ihram disunahkan mengangkat tangan. Ada yang mengatakan setinggi bahu kita atau sejajar dengan telinga kita. Allahu Akbar. Nah, maka kemudian apa? Ini adalah sunnah. Nah, berarti kalau orang kemudian ketika takbiratul ihram dia tidak mengangkat tangannya, sah atau tidak takbiratul ihramnya? Sah. Ya, Allahu Akbar. Tadi apa? Allahu Akbar. Langsung sedekap. Ya. Maka tidak mengapa. Namun sunnahnya adalah apa? Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya rukun, sedangkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Lalu bagaimana kalau ada orang sholat kemudian dia cuma mengangkat tangan namun dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, sah atau tidak? Tidak sah sholatnya. Hati-hati. Contoh ya, kita masbuk gitu. Wah, ketika datang ya, kita ketinggalan ya, kemudian masuk ke shop barisan orang yang sholat, datang. Nah, banyak nggak kita dapatkan orang seperti itu, Pak? Ya, jadi apa? Masuk nyelonongnya, tapi dia tidak mengucapkan Allahu Akbar langsung. Ya, langsung kemudian apa? Dia mengangkat tangannya kemudian bersedekap. Dia tidak mengucapkan Allahu Akbar. Padahal apa? Allahu Akbar, takbiratul ihram hukumnya adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Nah, ini hati-hati. Kemudian apa? Mengangkat kedua tangan setinggi bahu ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya, dari apa? Ketika terjadi pergerakan dalam sholat, maka kemudian disunahkan untuk mengangkat ya kedua tangan kita setinggi bahu. Sunnah hayat yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tepat di bawah dada di atas pusar. Ya. Baik. Ini sunnah hayat yang kedua. Wa an Wa'il ibnu Hujrin radhiyallahu anhu, hal ini sebagaimana hadis ya Wa'il ibnu Hujrin radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melaksanakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan yadahul yumna, tangan kanannya, ala yadihil yusra, di atas tangan kirinya. Ya, di atas tangan kirinya, ala sodrihi, ya, itu di atas dadanya. Ya, di atas dadanya. Seperti ini. Maka cara
ya menggenggam apa namanya posisi tangan ketika kemudian kita bersedekap. Yang pertama adalah ya tangan ini sejajar dengan pergelangan tangan yang kiri, tangan kanan, ya, jadi seperti ini, ya. Kemudian yang kedua digenggam seperti ini, ya. Maka ada riwayat seperti ini, ya. Atau kemudian digenggam seperti ini, ya. Ada yang mengatakan agak panjang seperti ini, ya. Ada nggak boleh seperti ini. Nah ini orang kedinginan, gitu ya. Maka kemudian apa? Beliau meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di dadanya. Yang ketiga, ya, jadi seperti ini ya. Nah. Membaca doa iftitah. Hal ini sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadatsana Abu Hurairah telah mengabarkan kami ya kepada kami Abu Hurairah qala, dia mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaskut, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam baina takbir wa baina qiraati ya iskatatan, ya, bahwasanya Rasulullah diam di antara takbir ya dan membaca Al-Fatihah. Qala ahsabuhu, aku mengira, qala hunayatan fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbir wa qiraah matakul. Ya Rasul, ketika engkau takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah engkau itu terdiam, ada jeda. Jadi apa? Ketika Allahu Akbar takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah kemudian Rasul diam, ada jeda. Maka sahabat ini bertanya, jeda yang engkau lakukan setelah takbiratul ihram sebelum engkau membaca surat Al-Fatihah itu yang engkau katakan apa ya Rasul? Ya. Kemudian apa? Rasul mengatakan aku mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma qsil khotoya ya bil ma'i wasalji wal barad. Ini adalah doa iftitah, ya. Boleh juga membaca ya apa? Kabiro, ya, sampai akhir, ya. Namun Allahumma ba'id baini ini ya merupakan hadis sahih Bukhari. Nah, jadi apa? Doa iftitah ini sunnah untuk dibaca kapan? Ya, setelah takbiratul ihram. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, apakah kemudian disunahkan juga ketika kemudian kita melaksanakan sholat Jumat? Ya. Atau disunahkan juga ketika kita melaksanakan sholat sunnah? Ya. Jadi baca Allahumma ba'id baini itu ketika kemudian kita sholat wajib saja, yaitu sholat duhur, sholat asar, gitu. Atau ketika kemudian apa kita sholat tahiyatul masjid misalnya, ya, atau kemudian kita sholat rawatib, apakah kemudian disunahkan untuk mengucapkan doa iftitah ini? Gimana Ustaz Kolbu? Ya, ketika sholat sunnah, apakah kemudian disunahkan? Ya, jadi apa? Disunahkan. Jadi apa? Doa iftitah ini disunahkan setelah kita mengucapkan takbiratul ihram sebelum membaca Fatihah. Ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Cuman bagaimana Ustaz kalau kemudian apa? Pas tarawih, gitu ya. Sehingga kemudian kalau membaca Al-Fatihah tentunya lebih panjang, ya. Maka biasanya langsung ya dibaca pas di sholat isya-nya. Gimana? Ya pakai doa yang pendek ya. Sunnah hayat yang keempat adalah membaca ta'awud. Menurut madhab Syafi'i, hukum membaca ta'awud adalah sunnah pada setiap rakaat, ya. Dalam madhab Syafi'iyah itu, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, di setiap rakaat, ya, sebelum membaca Al-Fatihah, perhatikan ya, ta'awud kemudian basmalah, itu hukumnya sunnah. Fa idza qara'tal Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl,
fa idza qara'tal qur'ana, apabila engkau membaca Al-Qur'an, qara'ta itu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, jadi membaca ta'awudz itu hukumnya sunnah di setiap rakaat dalam mazhab Syafi'iyah. Sunnah hayat yang kelima adalah mengucapkan amin. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, idza shallaitum, apabila kalian melaksanakan sholat, fa'aqimu sufufakum, ya, maka luruskanlah barisan shaf kalian. Summa la ya'ummakum ahadukum, hendaknya salah seorang dari kalian itu menjadi imam. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imammu itu bertakbir, maka ikutlah bertakbir dengannya. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim, dan apabila imammu mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, ya, yujibkumullah, ya, maka ucapkanlah amin, niscaya Allah mengabulkannya. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi mengucapkan amin itu merupakan apa? Sesuatu yang disunahkan. Dalam mazhab Hanafiyah, ya, ucapan amin itu tidak disunahkan. Jadi waladdallin, ya sudah, diem aja. Ya. Amin. Wah, ini satu doang. Amin. Saya pernah sholat di Oman itu, ya, di suatu musola, itu mereka kemudian apa? Tidak mengucapkan amin ini. Ya, mereka tidak mengucapkan amin. Wallahu alam bisawab, kita tidak tanya ini madhab apa. Oh, tidak ya? Oh, Masya Allah. Tidak ada amin. Baik, sunnah hayat yang keenam adalah membaca salah satu surah Al-Quran setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua. Nah, ini mazhab Syafi'i Al-Jadid. Kecuali makmum, hal ini sebagaimana hadis Amr bin Haris, ia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra, membaca fil fajri ya idza syamsu kuwirat. Ya. Aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca idza syamsu kuwirat, ya, surat At-Takwir, itu surat hadis An-Nasa'i. Jadi dalam madhab Syafi'iyah, madhab jadid beliau, membaca suratan setelah Al-Fatihah disunahkan hanya di rakaat pertama dan kedua. Sedangkan dalam madhab Qadim, madhab Syafi'i, membaca suratan setelah Fatihah itu disunahkan di setiap rakaat. Jadi apa, kalau kita sholat isya itu, ya, setelah baca Fatihah, baca surat lain selain Fatihah, di rakaat kedua seperti itu, di rakaat ketiga seperti itu, dan di rakaat 4 juga sama. Jadi apa, membaca suratan setelah Fatihah sampai rakaat yang keempat dalam madhab Qadim Imam Syafi'i. Sunnah hayat yang ketujuh adalah mengeraskan bacaan sholat yang dibaca keras dan merendahkan bacaan sholat yang dibaca rendah. Jadi kalau apa? Sir, maka dibaca sir. Kalau waktu jahr dibaca jahr. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jabir bin Mut'im, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sholat maghrib itu apa? Surat At-Tur, itu pada sholat maghrib, hadis Bukhari. Dari Abu Hurairah ia berkata, fi kulli sholatin yaqra, ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sholat beliau membaca, ya, fama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, asma'nakum wa ma akhfa'anna akhfaina ankum. Dalam setiap sholat beliau membaca apa yang beliau perdengarkan kepada kami, yaitu bacaan keras, maka kami perdengarkan kepada kalian bacaan keras juga. Apa yang beliau sembunyikan kepada kami, yaitu bacaan sir, maka kami sembunyikan juga kepada kalian, yaitu baca pelan. Ya.
Jadi apa? Mensirkan yang sir dan menjaharkan yang jahar. Sholat subuh itu bacaannya apa? Bacaannya jahar. Sholat duhur bacaannya sir. Sholat asar bacaannya, sholat maghrib bacaannya jahar. Sholat isya bacaannya, kalau ada orang yang lupa sholat asar bacaannya apa? Sir. Yang lupa sholat asar, kemudian ingat setelah menyelesaikan sholat isya, dia ingat, kayaknya tadi sore belum sholat asar. Maka setelah ia melaksanakan sholat isya, dia mengkodok sholat asarnya. Itu mengkodok sholat asar di waktu isya. Ya, karena Rasul mengatakan apabila kalian tidur ya, dan lupa tas sholat kalian, kemudian kalian ingat, maka sholatlah. Jadi orang ba'da duhur gitu ya, kerja keras, adzan 3:30, jam 3 tidur dia karena saking lelahnya. Kemudian bangun jam 5:30. 5:30 terbangun dia, sudah mandi, makan, lupa dia sholat asar. Kemudian sholat maghrib, ya, habis maghrib kajian, habis itu sholat isya. Setelah sholat isya mikir dia, tadi sudah sholat asar belum ya? Walah kayaknya belum sholat asar. Nah itu apa? Bacaan sir, ya, bacaan siang itu kan sir. Kemudian dilaksanakan pada waktu jahar. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika seorang tersebut melaksanakan sholat asar tersebut, sholat asarnya dibaca sir atau jahar? Sholat asarnya dibaca sir atau jahar? Yang sir siapa? Angkat tangan. Yang jahar, ya. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ya, beliau menyebutkan pembahasan ini dan beliau mengambil pendapat yang kuat dalam hal ini, yaitu apa? Ya, hendaknya dia mengikuti sunnah qodoknya, ya, dia mengikuti sunnah qodok, yaitu sunnah di waktu qodok. Berarti kemudian apa? Boleh jadi seseorang akan mengkodok sholat yang sholatnya aslinya adalah sholat sir namun dibaca jahar, atau sholat jahar yang aslinya jahar di waktu kodoknya adalah sir, maka kemudian dia mensirkan sholat yang jahar. Jadi mengikuti waktu kodok, bukan mengikuti waktu ada, ya. Jadi maka dia sholat, setelah sholat isya dia sholat lagi, sholat asar, ya, dengan suara jahar, ya. Maka ini dibahas oleh Imam Nawawi, ya. Ketika kemudian apa, seseorang mengkodok sholat sir di waktu jahar, malam hari itu kan waktunya jahar, apakah kemudian apa, ya, sunnah jahar dan sirnya mengikuti waktu ada atau mengikuti waktu kodok? Kalau mengikuti waktu ada berarti kemudian apa, ya, dibaca sir. Kalau mengikuti waktu kodok berarti apa, dibaca jahar. Dan beliau mengambil pendapat apa, ya, mengikuti waktu qodok yang ada, dan bisa jadi seseorang apa, melaksanakan sholat yang aslinya sir namun dibaca jahar, dan kemudian apa, melaksanakan sholat jahar dan dibaca sir karena waktu qodoknya adalah waktu, ya, sir, ya. Waktu subuh, habis itu dijaharkan, berarti sah-sah saja sholatnya. Ya, kalau sah atau tidak dia tetap sah. Karena kan sunnah ini. Sunnah, ya, betul. Ya, dia sah, ya. Baik. Tapi nanti mengandung perselisihan itu, apa namanya, mengundang perbedaan ini, ya. Nah ini yang kemudian apa, tidak diperbolehkan. Imam Nawawi berkata disunahkan mengeraskan bacaan pada 2 rakaat sholat fajar, maghrib, dan isya serta sholat Jumat, ya. Membaca pelan pada sholat duhur dan asar, dan rakaat ketiga sholat maghrib, serta rakaat ketiga dan keempat sholat isya.
Semua itu merupakan ijma' kaum muslimin disertai dengan hadis-hadis sahih dan tampak dalam masalah itu, ya, kata Imam Nawawi. Sunnah hayat yang ke-8 adalah mengucapkan takbir ketika menegakkan dan menundukkan badan. Ya. Maka tadi Ustaz Qalbun mengatakan apa? Sir sama jahar hukumnya sunnah. Maka kemudian ada yang bertanya itu, Ustaz gimana kalau kemudian apa? Sholat duha itu dibaca sir sholat duha. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana boleh nggak untuk melatih anak-anak sekolah kemudian apa diadakan di sekolah tersebut sholat duha berjamaah, sholat duha berjamaah. Kemudian apa? Sholat duhanya berjamaah, ya. Dan ini diperbolehkan sholat sunnah untuk dilakukan berjamaah, termasuk sholat duha. Asal tidak dilakukan ya sering-sering. Apalagi kalau digunakan untuk pengajaran. Ya. Sholat duha, ya kemudian diadakan berjamaah, kemudian dan dibaca jahar. Ya, untuk melatih anak-anak dan dibaca jahar. Ya, maka kemudian apa? Diperbolehkan hal tersebut. Ya, apalagi untuk pengajaran. Sunnah hayat yang ke-8 adalah mengucapkan takbir ketika menegakkan dan menundukkan badan. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, ya, ketika menegakkan dan menundukkan badan membaca takbir. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, annahu kana yusalli bihim, bahwasanya para sahabat sholat bersama mereka, fayukabbir, ya, maka Abu Hurairah ini bertakbir. Kullama khafadha wa rafa'a, ya, Abu Hurairah bertakbir ketika menegakkan dan mengangkat dan merendahkan badannya. Fa idang sorofa, ya, ketika kemudian apa? Selesai sholatnya, qala, dia mengatakan, inni la asbahukum sholata bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kalian semua. Ya. Ini artinya kemudian apa? Engres itu dalam satu waktu itu diperbolehkan. Ya, ini kan engres ini, ya kan? Tadi apa? Ketika kemudian selesai sholat, kemudian apa? Ya, Abu Hurairah mengatakan, ini la asbahakum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pamer. Ya, hey, para tabi'in kan gitu ya. Ini kemudian apa? Sesungguhnya apa? Sholat, ya, yang paling persis dengan Rasulullah itu ya saya ini yang paling sama sholat saya dengan Rasulullah dibanding kalian itu. Kenapa? Saya melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW sholat. Ya. Ini kementus atau enggak ini kalau kita lihat kan? Waku ini sholatnya yang paling mirip ke Rasulullah kan? Ya. Akan tetapi kemudian Pak ini diperbolehkan untuk kemudian apa? Meyakinkan, ya, para jamaahnya, meyakinkan kepada orang yang diajarkan itu tentang kapasitas, ya, sholatnya Abu Hurairah itu. Ya. Contoh, mau ada orang berobat ke dokter, kemudian setelah itu apa? Mau cabut gigi misalnya, Kak Ustadz Dindul kemarin, ya, dicabut gigi atasnya, takut kan gitu. Mungkin dengerin cerita saya itu, ya, ketika saya scaling gigi keluar darah terus, gitu. Terus Ustadz Dindul pergi ke dokter, Ustadz apa namanya distur dokternya, waduh saya takut ini, kemarin Ustadz Syahid ini apa namanya cabut gigi scaling keluar darah terus. Saya ini spesialis gigi 20 tahun sudah, ya. Nah, itu. Maka kemudian apa? Untuk meyakinkan itu diperbolehkan. Ya. Kita mau belajar sama orang itu, mau belajar apa? Waris. Ustadz Dinul misalnya itu. Ada orang mau daftar di ABM. Nanti gimana itu kualitasnya itu di sana Qur'annya itu? Saya ini belajar di Yaman 3 tahun, tahasus qiraah sab'ah, ya. Maka nggak usah ragu lagi antum. Insya Allah bacaan Quran saya tuh mirip seperti bacaannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bersanad, nah, itu ya. Itu namanya kan engres itu kan gitu. Tapi kemudian apa? Diperbolehkan hal ini, ya, untuk meyakinkan, ya. Maka tadi saya membaca salah satu postingan, ya, jadi saya mengikuti apa namanya kaul Gus Baha itu.
Tadi Gus Baha itu niatnya itu, beliau itu ya pengen menjadi ulama yang mastur. Jadi beliau itu ngomong gitu ya, sesungguhnya saya ini pengennya jadi ulama yang mastur. Mastur itu kemudian apa? Yang nggak kelihatan alimnya gitu. Nah, setelah beliau ngomong gitu, malamnya ceritanya itu beliau tidur. Ketika tidur itu didatangi para wali. Ya mudah-mudahan bener ya, orang soleh. Ya, ketika para wali datang itu kemudian apa? Wali marahin Gus Ba itu, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu ini alim, maka tunjukkan alimmu itu kepada banyak orang supaya banyak orang mengambil faidah darimu. Ya. Maka kemudian beliau, masya Allah, ya. Jadi diperbolehkan, ya. Inggris itu dalam satu waktu diperbolehkan. Saya ini profesor doktor takhasus ini, ya. Kamu udah nggak usah ragu lagi. Ya, kalau berbicara masalah ini, insya Allah saya pakarnya. Sebagaimana kemudian apa? Ya, spesialis apa ini? THT misalnya. Dokter spesialis THT itu. Maka kemudian dia pasang plang itu. Dokter spesialis THT, ya. Gelarnya itu, ya dipasang di situ. Kemudian kalau kita lewat, wah dokter, ya misalnya siapa itu? Husen, spesialis THT, sombong amat ini. Pasang plang-plang dokter ini, ya udahlah, besok nggak usah pasang plang, apa tawadhu, gitu ya. Nah, ketika ada orang sakit telinga gitu, dia akan bingung gitu, dia nyari kemana, ya. Nah, maka kalau dokter saja yang ngurusin perkara-perkara duniawi itu pede dengan seperti itu, apalagi ustadz sama kiai, ya. Kalau kemudian kita betul-betul alim, tahu tentang hal itu, maka jangan malu-malu, ya. Wah, Ustadz Dinul, masya Allah, ya. Sudah belajar Quran itu gimana Ustaz Dinul? Hafal Quran nggak antum itu? Kan gitu. Ya, ada wali datang misalnya kan, mau daftar gitu. Ini pengajarnya siapa? Saya pengajarnya Bu. Kan, ya. Ditanya, oh Ustaz Dinul sudah hafal Quran belum? Ya cuman sekedar hafal-hafal aja Bu. Kan gitu ya. Ya nggak hafal-hafal amat sih, tawadhu kan gitu ya. Besok wah nggak usah jadi daftar di sana. Kenapa? Itu pada nggak mungkin Ustadznya kan gitu ya. Maka kemudian dalam kondisi seperti itu, maka kemudian kalau kita ya nyebar brosur itu, pengajar itu, Ustadz Dinul Alamin Sahas, pemegang kiroah sab'ah, gitu ya. Sombong amat nih orang ini, gitu ya. Ya bukan seperti itu. Memang kemudian apa? Ya dalam satu waktu, ya kemudian kita harus ya mengiklankan apa yang kita miliki. Ini sebagaimana apa? Abi Hurairah ini, ya ketika ya sholat, gitu kan ya, habis itu ngomong sama ya para tabiin ya yang sholat menjadi makmum beliau, inilah la asbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak itu? Sholat saya yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah dibanding kalian. Ya. Sudah masuk Isya belum ini? Belum ya? Sunnah hayat yang ke-9 adalah membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ya, Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Semoga Allah mendengar pujian orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji ketika i'tidal. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, idza qala al-imam, apabila imam mengatakan Sami'allahu liman hamidah, ya, imam mengatakan Sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya. Fa innahu man wafaqa qauluhu, ya, apabila perkataan makmum itu ya berbarengan dengan qaulul malaikah, ya, berbarengan dengan perkataannya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, maka apa? Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi disunahkan membaca apa? Ya, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ya, boleh ditambah itu, ya. Itu. Maka intinya Rabbana lakal hamdu. Jadi ketika Rabbana lakal hamdu kita itu kok bareng sama Rabbana lakal hamdunya malaikat, dosa-dosa kita dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa sekali. Ya, jadi jangan remehkan Rabbana lakal hamdu itu tadi. Ya. Begitu juga amin. Nah, jadi apa? Ketika orang sholat, malaikat juga ikut sholat. Ya. Ketika juga amin. Dalam riwayat disebutkan,
barang siapa ya ketika imam mengucapkan waladhdallin, kemudian dia mengucapkan amin, barang siapa aminnya membersamai aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Jangan remehkan amin sama Rabbana lakal hamdu, ya. Sunnah hayat yang ke-10 adalah membaca tasbih sebanyak 3 kali di waktu rukuk dan sujud. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibunda Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasul itu ketika rukuk dan sujud banyak-banyak membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Lalu boleh juga menggunakan apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali. Itu sunnah. Sunnah hayat yang ke-11 adalah meletakkan kedua tangan ketika tasyahud di atas paha dengan menggenggam tangan kanan dan mengacungkan telunjuk serta merenggangkan tangan kiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada li tasyahud, ketika Rasulullah duduk tasahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasahud meletakkan apa? Tangan kirinya di atas paha kirinya. Wal yumna 'alal yumna, tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa aqada salasan wa khamsin. Wa aqada salasan wa khamsin. Beliau membuat genggaman 53. Wa asara bi isba'ihi sababah. Genggaman 53. Itu wa asara bi asba'ihi sababah. Menunjukkan dari telunjuknya. Wa fi riwayah lahu wa qabada asabi'ahu kullaha. Kemudian apa? Ya, jari-jarinya itu seperti ini kan, digenggam, ya. Wa asara billati talil ibham, ya. Kemudian apa? Ya, menunjukkan jari telunjuknya. Dan menunjuk dengan jari yang ada di sebelah ibu jari, yaitu jari telunjuk. Ya, jadi apa? Bagaimana disunahkannya kalau duduk tasahud? Ya, ketika duduk tasahud seperti ini. Nah, gimana Pak Disman? Ya, tangan kiri di atas paha kiri, tangan kanan di atas paha kanan. Kemudian apa? Seperti ini. Ya. Nah, ini digenggam, kemudian telunjuk mengacung seperti ini. Nah, itu disunahkan seperti itu. Maksud dari genggaman 53 adalah menggenggam jari kelingking. Ya, menggenggam jari kelingking dan jari manis pada bagian telapak, lalu membentuk lingkaran antara jari tengah dan jari jempol. Ya. 3 itu dibentuk dengan lingkaran jari tengah dan jempol. Sedangkan 50 dibentuk dengan digenggamnya jari kelingking dan jari manis. Itulah cara hisabiah, perhitungan menurut orang Arab untuk menyebut genggaman 53. Inilah 53 itu. Ya. Sunnah hayat yang ke-12 adalah duduk iftirash di setiap posisi duduk dalam sholat. Duduk iftirash. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Wa'il, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi shalah iftirash, ketika duduk iftirash, ya, rijlahu yusra wa nasaba rijahul yumna. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam salat, beliau duduk iftirash dengan menghamparkan kaki kirinya
dan menegakkan kaki kanannya. Ya, gimana Pak Desman? Duduk iftirah. Asam urat ya. Ya gini ya. Jadi apa? Kaki kanan tegak ya. Ya, kaki kiri ditindin seperti ini. Sunnah hayat yang ke-13 adalah tawarruk pada rakaat yang terakhir. Hal ini sebagaimana disebutkan dari Abu Humaid. Wa idza jalasa fi rakaatil akhirah, apabila Rasul duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jika duduk pada rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lain, yaitu kaki kanan, dan duduk di atas lantai, ya, bukan di atas kaki kiri, yaitu duduk tawarruk. Kalau tawarruk ini duduknya di lantai. Ya. Yang ke-14, salam pada, ya, adalah salam yang kedua dalam sholat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, falamma salama an yaminihi salamun alaikum warahmatullahi wa an shimalihi kadzalik. Tatkala mengucapkan salam, maka beliau salam ke sebelah kanannya, salamun alaikum warahmatullah, dan ke sebelah kirinya pun seperti itu. Ini ya sunnah hayat. Jadi kalau lupa nggak sujud sahwi nggak apa-apa, nggak disunahkan sujud sahwi. Yang pertama, mengangkat kedua tangan setinggi bahu ketika takbiratul ihram. Allahu akbar, ya, Allahu akbar, ini sunnah mengangkat, ya. Kemudian apa? Ketika hendak ruku, ketika i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tepat di bawah dada di atas pusar. Jadi seperti ini, ya, di bawah dada di atas pusar. Membaca doa iftitah sunnah hayat, membaca ta'awud, mengucapkan amin, membaca salah satu surah Al-Quran setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua, kecuali makmum, mengeraskan bacaan sholat yang dibaca keras, dan merendahkan bacaan sholat yang dibaca rendah, mengucapkan takbir ketika menegakkan dan menundukkan badan, membaca Rabbana walakal hamdu, ya, kemudian apa? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. 10, membaca tasbih sebanyak 3 kali di waktu ruku dan sujud. Subhanallah, subhanallah, subhanallah ketika ruku dan sujud. Meletakkan kedua tangan ketika tasyahud di atas paha dengan menggenggam tangan kanan dan mengacungkan telunjuk serta merenggangkan tangan kiri, ya, seperti ini ya. Kemudian duduk iftiras di setiap duduk dalam sholat, tawarruk pada duduk yang terakhir, salam yang kedua saat sholat, yaitu salam kedua saat sholat. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sholatul jahriyah wa sirriyah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.